Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan lahir dan batin untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Mayan Faul Hikmah dari program studi akuntansi kelas reguler A. Maka perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan sedikit tentang bab sholat. Sholat itu merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, dan sholat merupakan salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, sedangkan menurut istilah adalah yang dimulai dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam. Sholat terdiri dari sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu sendiri terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat wajib bagi umat Islam agar kehidupannya itu senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, ketentraman, dan tentunya jalan keluar dari sebuah kesulitan. Manfaat sholat itu sendiri antara lain memperkuat iman, menenangkan hati, membangun akhlak yang baik dan moralitas tinggi, mengajarkan tentang kesabaran, dan dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan ingkar. Itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Lalu apa sih tujuan dari mengajarkan sholat kepada anak di usia dini? Tujuannya itu agar ia menjadi simpatik dan terbiasa melakukan sholat sejak dini, sehingga kelak ia mudah dalam melaksanakan sholat ketika di usia dewasa. Adapun yang menjadi landasan dalam kefarduan sholat, di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 100, yang artinya, dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kewajiban sholat juga dilandasi oleh hadis Nabi yang secara eksplisit menyatakan bahwa sholat termasuk dalam rukun Islam. Islam dibangun dari 5 dasar atau rukun Islam. Yang ke-1, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan ibadah puasa. Keempat, menunaikan zakat. Dan kelima, pergi ke Baitullah bagi yang mampu. Di samping itu, sholat juga merupakan bukti takwa manusia kepada Kholiknya. Adapun dalil mengenai sholat yang terdapat dalam surat Toha ayat 14, yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti ketika kita takbir, membaca Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, menjelaskan tentang keagungan Allah. Dengan mengingat Allah membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Salah satu syarat wajibnya sholat adalah berakal. Seorang muslim yang gila tidak berkewajiban untuk melakukan sholat, sesuai dengan sabda Nabi. Hukum seseorang ditiadakan karena 3 perkara, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang sedang gila sampai ia disembuhkannya, dan anak kecil sampai dia dewasa atau balik. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwa hilangnya akal seseorang baik disebabkan gila atau pingsan atau sejenisnya, menjadi gugurnya kewajiban kecuali uzur tersebut hilang dan masih ada waktu tersisa untuk bersuci serta menunaikan 1 rakaat sholat. Namun jika waktu tidak mencukupi, maka gugurlah kewajiban tersebut. Adapun sabda Rasulullah, barang siapa yang lupa atau tertidur, maka kafaratnya adalah mengqadha sholat ketika mereka mengingatnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Begitu pentingnya sholat, Allah tuh bahkan tetap memerintahkan orang yang sedang sakit untuk tetap melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan orang yang dicekam meskipun harus melakukannya di atas kendaraan sambil berjalan atau dengan tata cara khusus. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib, maka ia telah dianggap kafir. Bahkan Allah juga mencela orang yang melakukan sholat tetapi lalai dalam melakukan sholatnya. Maksud lalai di sini itu antara lain suka mengundur-mundur waktu sholat sampai waktu sholatnya itu hampir habis, sehingga ia melakukan sholatnya itu tergesa-gesa atau bahkan sudah habis nih waktunya. Lalai di sini juga bermakna tidak pernah khusyuk waktu sholat. Misalkan raganya sholat tapi pikirannya kemana-mana. Terus adapun orang yang sholat hanya karena malas tetapi masih meyakini kewajibannya, maka ia tuh harus ditegur, diingatkan kembali gitu untuk sholat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.